Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Agil Aisyah dari kelas Niabai. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari ujian praktek saya yang berjudul dengan prediksi harga saham pada PT Telkom menggunakan metode ARIMA. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah dan rumusan masalah. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. PT Telkom Indonesia atau yang disebut dengan PT atau yang disebut dengan Telkom Indonesia adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi milik negara Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. PT Telkom memiliki sebanyak 52,09% sahamnya saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan 47,91% dimiliki oleh publik. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan seperti PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Telkom Akses, PT Multimedia Nusantara atau Telkomnetra, dan yang terakhir yaitu PT Pins Indonesia atau Pins. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu berapa kira-kira keuntungan saham di setiap harinya dan berapa tingkat harga saham di setiap harinya. Berikutnya yaitu variabel data yang saya gunakan itu saya menggunakan dataset pada PT Telkom yang sudah tersedia di LMS. Kemudian ada processing data yang saya lakukan, itu ada yang pertama import library, kemudian eksplorasi data, uji stasionaritas, memilih ARIMA terbaik, dan prediksi data. Kemudian saya akan jelaskan secara singkat urutan dari processing data yang saya lakukan. Yang pertama yaitu import library. Yang pertama yaitu ada import library menggunakan import library NumPy seperti biasa dan menggunakan ini, kemudian mengundang data Telkom CSV-nya, kemudian muncul data dan kolomnya itu ada 1422 data dan 7 kolom. Kemudian setelah melakukan import library, kemudian lakukan eksplorasi data. Eksplorasi data ini yaitu saya melihat apakah di dalam sini ada nilai nolnya atau tidak. Kemudian saya ternyata setelah memunculkan nilai nolnya itu muncul nilai nol, sehingga saya membuat atau indeks data.dropna ini digunakan untuk menghilangkan data not available atau dengan data nol seperti yang di atas ini. Kemudian ini mengubah tanggal menjadi indeks, yaitu saya ini mengubah tanggalnya ini menjadi indeks dan isinya seperti ini. Kemudian menginisialkan variabel height dengan data time series. Seperti biasa, TS sama dengan delta height, TS ke 10, muncullah data seperti ini. Kemudian visualisasi dataset dan memunculkan seperti ini. Kemudian yang kedua, yaitu saya melakukan uji stasionaritas. Kemudian saya melakukan uji stasionaritas jika HO data tidak stasioner dan jika HA data stasioner. Tolak HO apabila diperoleh P-value-nya atau P-value kurang dari alpanya itu 0,05. Lalu saya mengujikan uji stasionaritas untuk dataset saya, yaitu yang pertama ternyata hasilnya P-value-nya 0,3
9, yang artinya itu tidak stasioner. Kenapa tidak stasioner? Karena itu lebih dari syaratnya tadi. Syaratnya tadi itu ada p-value kurang alfanya itu kurang dari 0,05. Sedangkan uji stasionaritas yang pertama saya itu menghasilkan 0,39 sehingga HO tidak ditolak. Jadi data memiliki keadaan yang tidak stasioner. Karena data belum stasioner sehingga perlu dilakukan proses stasionarisasi data lagi, yakni dengan proses differencing untuk memperoleh data yang stasioner. Kemudian saya melakukan proses differencing untuk data saya dan hasilnya ternyata p-value-nya itu 0,0 atau kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa datanya sudah stasioner. Kemudian kita melihat hasil ARIMA setelah dilakukan uji stasioner itu kan memunculkan hasil ARIMA terbaik dari data saya itu base ARIMA-nya yang paling terkecil itu ada di 0,1,0 atau RMSE-nya itu ada 61.292 diperoleh menghasilkan hasil RMC-nya yang terkecil itu ada di model ARIMA 010. Hal ini sesuai dengan plot ACF dan PACF yang di-down setelah leg ke-1 dan dataset telah mengalami satu kali proses differencing. Kenapa satu kali proses differencing? Karena saya sudah melakukan satu kali differencing itu hasilnya kurang dari 0,05. Jika melakukan satu kali differencing itu sekali differencing itu hasilnya masih lebih dari 0,05, itu masih bisa dilakukan untuk sampai kurang dari 0,05. Kemudian melakukan visualisasi perbandingan antara dataset setelah differencing dengan hasil prediksi ARIMA 010. Karena kenapa diambil ARIMA ini yang 010? Karena ARIMA ini adalah ARIMA yang terbaik dari data saya sehingga memunculkan prediksi untuk 4 hari ke depan. Prediksi 4 hari ke depan itu diperoleh hasil prediksi untuk nilai harga tertinggi sahamnya HCL Tech pada periode tanggal 05, 06, 07, 08 itu menghasilkan sekian. Kemudian yang berikutnya yaitu setelah processing data, kemudian ada model yang saya ambil yaitu ini adalah time series menggunakan model ARIMA atau PDQ, perbandingan PDQ, model ARIMA atau yang sering disebut dengan autoregressive integrate moving average adalah model yang digunakan untuk analisis statistik dari data deret waktu. ARIMA membantu untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang data dan memprediksi tren pada masa depan. ARIMA bekerja sangat baik dengan data penjualan. ARIMA juga berasal dari generalisasi dari model ARMA atau Autoregressive Moving Average. Kemudian ukuran kebaikan model yang terbaik itu tadi udah saya jelaskan itu ada di base ARIMA-nya ada di 010 atau RMSE-nya itu 61.292. Kenapa yang diambil yang ini? Karena ini adalah yang paling kecil. Base ARIMA itu diambil ketika indeksnya yang paling kecil. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan ini sesuai dengan rumusan masalah saya. Berapakah sih harga saham setiap harinya? Setiap harinya bisa dilihat dari hasil prediksi 4 hari ke depan setelah menggunakan hasil model ARIMA terbaik, yaitu ada di 010. Itu
Yang pertama dihasilkan prediksinya pada tanggal 5, 939,81. Tanggal 6 September itu ada di 940,73. Di tanggal 7 September itu ada di 944,22. 8 September 2022 itu ada di 946,04. Itu memiliki sekitar harga sahamnya itu setiap harinya ada kenaikan 1,1 sampai 2. 1 maaf salah 1 sampai 4 bla bla sekian setiap harinya setiap harinya kenaikan sahamnya gitu. Setelah sekian dari presentasi saya untuk memenuhi tugas ujian praktek saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.